Hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah episode 10 kemarin, hal yang kita takutkan terjadi, di mana identitas Kafka sebagai kaiju nomor 8 akhirnya terbongkar karena menyelamatkan teman-temannya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kafka akan dihukum mati? Langsung saja kita saksikan di anime Kaiju Wibu. Episode ini dibuka dengan para petinggi pasukan Defense Corp yang sedang membahas kemunculan kaiju nomor 8 yang ternyata salah satu pasukan Defense Corp. Mereka sedang mendiskusikan mau diapakan Kafka ini. Apakah mau dibunuh saja atau dijadikan senjata? Shinomiya Isao. Yap, kalian tidak salah dengar. Dia adalah ayah dari Shinomiya Kikoru. Dia menyarankan agar membawa kaiju nomor 8 ke markas pusat. Baru setelah itu akan diputuskan apa yang akan mereka lakukan. Sementara itu di markas divisi 3 terlihat Kafka sedang ditahan. Dia dijaga ketat, seketat aturan pemerintah. Cuak. Dia lalu mengingat perkataan Kikoru mengenai kaiju bernomor yang jika tertangkap bisa dijadikan senjata. Dia menyesali perbuatannya. Dia takut Mina marah padanya. Setelah itu, Kapten Ashiro dan Wakil Kapten beserta pasukan penjaga menemui Kafka. Kapten Ashiro bilang, sudah saatnya untuk memindahkan Kafka. Saat keluar dari ruangan, dengan tangan terborgol di luar, rupanya teman-teman satu timnya sudah di luar. Kafka bahkan tidak sanggup untuk menatap wajah Ichikawa karena dia merasa bersalah. Padahal selama ini Ichikawa selalu mencoba menjaga rahasia Kafka. Kafka merasa Ichikawa sangat marah padanya. Tapi itu hanya dalam pikiran Kafka. Nyes, terharu banget asli. Kafka kaget melihat itu. Bukan hanya Kafka. Rupanya setelah mobil tertutup dan tidak ada kamera pengawas, Mina bilang pada Kafka jika yang dia lakukan saat menjadi kaiju dan menyelamatkan mereka, itulah Kafka yang dia kenal. Yang tak kenal takut demi rekan-rekannya. Kapten Ashiro juga bilang dia sedang mengumpulkan bukti untuk membantu Kafka lepas dari hukuman. Dan yang paling penting, Kapten Ashiro bilang tak ada satupun orang di divisi 3 yang menganggapmu sebagai musuh. Bagus kaptenku. Saat Kafka bertanya apakah dia masih bisa berada di sisi Ashiro Mina, Kapten Ashiro menjawab, iya, aku akan selalu menunggumu. Kikoru, lewat dulu ya Kikoru. Bahkan setelah Kafka dibawa dengan mobil, di luar para pasukan Defense Corp memberi hormat kepada Kafka. Respect. Kesitulah Kafka akan dibawa untuk diinterogasi. Beberapa hari kemudian di markas Tachikawa divisi 3, Iharu dan tapi mereka masih mengingat jika mereka pernah diselamatkan oleh kaiju nomor 8 alias Kafka. Iya, shikashi imada ni shinjiran ne na. Masaka ossan ga kaiju 8 号 datta to wa. Di samping itu, Kapten Ashiro tengah menyuruh Okonogi untuk mengumpulkan laporan tentang Kafka selama menjadi pasukan Defense Corp. Di markas pusat, tepatnya di ruangan Jenderal Isao, Kikoru memberanikan diri untuk bicara dengan ayahnya. Kikoru meminta agar Kafka tidak dihabisi karena Kafka pernah menyelamatkan nyawa Kikoru. Tapi si bapak-bapak jambang malah menolak. Dia menunjukkan hasil ronsen dari tubuh Kafka. Di situ terlihat ada sesuatu seperti jantung, tapi sebenarnya itu adalah inti kaiju. Jadi Bapak Isao menyimpulkan jika Kafka bukanlah manusia. Dia mengingatkan Kikoru jika kaijulah yang membunuh ibunya. Si bapak jahat banget dah. Kikoru pun gagal meyakinkan bapaknya. Tapi Kikoru masih ingin mempercayai Kafka. Mantap Kikoru, bilang tuh sama bapakmu. Kembali ke kantor divisi 3 di ruangan Kapten Ashiro. Para anggota Defense Corp seperti Ichikawa dan sebagai tempat latihan anggota baru. Dan lagi karena mereka telah melawan Daikaiju seperti nomor 9 dan 10, dia khawatir jika serangan berikutnya akan datang, serangan yang lebih besar. Jadi mereka bakar. Tapi tidak dengan Haruichi. Dia menganggap ini karena kaiju nomor 8. Jadi para atasan Defense Corp berniat memisahkan mereka yang dekat dengan Kafka untuk diawasi.
Mendengar itu, Iharu sempat menolak perintah, tapi Kapten Ashino menyanggahnya dan bilang ini tidak ada hubungannya dengan Kafka. Saat Haruichi dan Iharu masih menolak, tidak dengan Ichikawa, dia menerimanya. Iharu sempat protes, tapi Ichikawa tetap pada pendiriannya. Setelah itu, saat Haruichi sedang duduk-duduk menikmati senja dengan segelas kopi, enggak, bercanda deng. Pembohong, kau pembohong. Dia tak sengaja mendengar Aoi menelpon seseorang sambil memohon. Saat selesai, Haruichi bertanya. Aoi bilang dia menelpon mantan komandannya. Dia meminta diperkenalkan dengan orang yang bisa membantu Kafka. Haruichi kaget mendengar itu. Aoi bilang jika dia tidak ingin kehilangan siapapun, Kafka adalah anggota Davis 3, sama seperti mereka. Tegas membuka penahan Kafka. Dia bilang jika memang dia adalah kelas Daikaju, dia bisa melepaskan diri dengan mudah. Tapi Kafka bisa menahannya dengan perubahan kaiju pada tangannya. Tak sempat bicara, Kafka kembali diserang. Direktur Isao mencengkram Kafka dengan kuat. Dia merobek perutnya. Direktur Isao bilang, orang yang bisa menghentikan peluru dengan kulitnya bukanlah manusia. Jahat. Tapi Kafka masih menolak. Dia masih kekeh kalau dia adalah manusia. Melihat itu, Direktur Isao memberikan tanda untuk membuka senjatanya, di mana itu adalah senjata yang terbuat dari kaiju nomor 2. Aduh. Tubuh Direktur Isao menjadi seperti lebih kuat. Dia berniat memusnahkan kaiju nomor 8. Tapi Kafka tak berniat berubah untuk membuktikan jika dia manusia. Dengan cepat, serangan Direktur Isao menghantam Kafka. Kafka terpental jauh dengan satu tangannya terputus. Setelah serangan tadi, Kafka mulai berubah wujud sedikit demi sedikit. Ia kembali diserang, tapi Kafka dengan cepat menghindar. Serangan Direktur Isao semakin brutal. Kafka yang tak mampu menyerang sebisa mungkin menghindar sampai daya switch Isao habis. Tapi akan sulit sepertinya karena kecepatan Direktur Isao yang luar. Kafka menyadari jika reaksi tubuhnya sama dengan saat dia melawan Daikaju. Itu karena senjata yang dipakai Direktur Isao yang terbuat dari kaiju nomor 2. Di mana dijelaskan kaiju nomor 2 pada tahun 1972 dia hampir menghancurkan seluruh Sapporo. Dia adalah sosok kaiju dengan daya penghancur paling besar. Dan Direktur Isao adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya. Hebat juga si Bapak Jambang. Kafka benar-benar dihajar habis-habisan. Saat dia coba kabur, dia tak merasakan apapun. Saat dilihat, ternyata kakinya sudah buntu. Isao, duar. Asap mengepul. Kikoru berteriak, "Himeno Kafka!" Asap mulai pudar dan terlihat ternyata serangan Direktur Isao berhasil ditahan oleh Kafka dalam wujud kaiju nomor 8 full transform. Kita khawatirkan adalah nasib Direktur Isao nih. Gimana ya nasibnya? Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tahu apa yang akan terjadi di episode selanjutnya.